Pada saat itu di, saat pemilu, 97 ya kalau nggak salah 97. ya. Itu ada dalam tanda kutip gitu ya, bahwa kita harus memilih, eee, partai tertentu Iya. karena kalau tidak memilih partai itu maka dirumorkan bahwa kita bisa nggak lulus. Oke, Karena kalau iya. lari-lari dikejar aparat itu udah kayak harus tahu lari kemana, Oke. kecepatannya udah pokoknya lari 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 aja. Halo Sobat Forum Keadilan TV dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kita masih diberikan kesehatan jiwa, akal, dan pikiran kita dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Kembali lagi dalam program Menolak Lupa. Kita akan membahas perjalanan bangsa ini yang penuh dengan momentum dan sejarah, khususnya yang masih ingat dalam benak kita adalah perjalanan teman-teman aktivis mahasiswa 98, di mana kita semua, teman-teman aktivis 98, berjuang mengusung agenda reformasi dalam pembenahan demokrasi kita, supremasi hukum, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah anti KKN. Nah, Indonesia hari ini terus berjalan membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia. Tapi apakah itu masih dalam koridor yang benar? Karena belakangan hampir seluruh elemen bangsa merasa gelisah ketika pemerintah yang berkuasa saat ini seolah-olah melakukan intervensi kekuasaannya untuk katakanlah menciderai demokrasi. Nah, bersama saya sudah ada seorang aktivis perempuan 98, Dwi Ajeng Widarini. Salah satu katakanlah pelaku sejarah yang di era 98 ikut dalam aksi-aksi demonstrasi dalam mengusung agenda reformasi. Halo, selamat datang, Ajeng. Halo, terima kasih Iya, atas kesempatannya. ya terima kasih nih ini jarang sekali aktivis perempuan nih yang hadir di forum ini. Aktivitasnya apa sekarang? Kalau saat ini saya mengajar di salah satu kampus Oke, di Jakarta. di Jakarta. Ya. Sudah berapa lama? Tahun ini sudah masuk 20 tahun 20 mengajar. tahun, udah lama juga ya? Sudah. Udah lama juga. Masih ingat tentunya Ajeng waktu itu di era 98. Nah, ikut dalam aksi-aksi demonstrasi waktu itu kita sama-sama di lapangan. Apa sih yang membuat dirimu itu turut terlibat lah dalam aktivitas itu, Iya. mahasiswa? Eh, jadi karena pada saat itu sebenarnya awal-awal mungkin belum tertarik ya apa itu gerakan mahasiswa sampai akhirnya kita diperlihatkan satu kondisi kok ada kegelisahan ya terkait dengan pemerintahan pada saat itu masa transisi gitu. Orde Baru ya? Ya, masa transisi antara Orde Baru dan akhirnya reformasi B.J. Habibie pada waktu itu juga kan ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita ke depannya kita harus juga berpikir. Iya. Apakah proses ini yang kita sudah tapaki gitu ya, apakah benar-benar akan berlangsung dan bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai negara demokrasi. Iya. Karena kalau kita lihat ke belakang lagi bahwa kita namanya demokrasi, tapi tidak ada orang yang bersuara berbeda pada saat itu. Iya. Kalau misalnya bersuara berbeda, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak patuh terhadap undang-undang, bahkan misalnya dihilangkanlah istilahnya seperti itu. Nah, itu yang tidak terjadi. Dan kita melihat bahwa, oh ya, kita harus bergerak bersama-sama sebagai orang yang memiliki intelektual, yang memiliki kedekatan juga kepada kebutuhan masyarakat pada umumnya pada saat itu. Nah, sebelum masuk kampus itu kan ada cerita soal di masa-masa kita SMA dulu. Iya. Itu ada semacam paksaan demokrasi misalkan. Iya. Misalkan gini,
menjelang kelulusan itu, waktu itu kita sempat yang sudah punya hak pilih, kita diarahkan. Iya. Itu ngalamin juga nggak soal itu? Iya, mengalami soal Gimana itu. ceritanya? Jadi pada saat itu di saat pemilu 97 ya kalau nggak salah 97. ya. Itu ada dalam tanda kutip gitu ya bahwa kita harus memilih partai tertentu Iya. karena kalau tidak memilih partai itu maka dirumorkan bahwa kita bisa nggak lulus. Oke. Dan sistemnya pada pemilihan waktu itu tidak seperti sekarang pada saat pemilihan maka libur gitu ya. Oke. Dan kita ditempatkan di rumah ya istilahnya di TPS masing-masing di dekat rumah. Kalau dulu kan TPS kita ya kita digiring tuh satu sekolahan ke TPS dan di situ dalam tanda kutip ya ada kengerian buat anak-anak SMA ini untuk bener nggak ya gue kalau milih partai yang satu Partai Golkar waktu itu ya? Ya kalau partai yang satu ini bakalan gue nggak lulus nggak ya? Atau kalau misalnya gue pilih yang ini nanti gue bakal ketahuan nggak ya? Nah itu ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Walaupun ada beberapa teman ya udah nggak apa-apa pilih aja yang sesuai. Kan nggak bakal ketahuan kok ini segala macam. Nah ya udah tapi ada hal yang secara tidak sadar akhirnya kita mengalami ketidakbebasan untuk memilih pada saat itu. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menggali informasi sebenarnya apa sih yang terjadi dan siapa yang kita pilih pada saat itu. Karena kita udah terpatri di siapapun yang kita pilih, kita tahu kok yang ujung-ujungnya siapa yang akan terpilih. Yang akan ada dan akan muncul. Sementara kalau sekarang ini bedanya kita tahu kita punya kemampuan untuk memilih dan melakukan proses seleksi terhadap siapa yang nanti kita akan pilih. Karena jejak rekamnya kita bisa cari di mana saja. Sementara pada saat itu kan kita nggak tahu. Apakah kebutuhan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, itu akan terpenuhi kebutuhan politiknya, kebutuhan sosialnya, dan pendidikannya. Apakah iya? Kita nggak tahu. Iya. Nah itu kan waktu SMA. Masuk kuliah itu tentunya situasi demokrasi kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kapan sih waktu itu awal-awal ikut aksi-aksi demonstrasi? Awal-awalnya seingat saya waktu itu kampus gitu ya, kampus sidang istimewa dan itu rame banget kan biasa kampus pengkolan setelah 21 Mei kejatuhan Soeharto itu ya. Kampus pengkolan itu kan amat sangat ramai ya biasa dari kedatangan dari berbagai macam mahasiswa dari berbagai kampus dan dari saat itu saya melihat bahwa kenapa ya semua orang tergerak sementara saya tidak sama sekali, saya lebih baik mengamankan diri, tapi akhirnya kayaknya ada yang salah deh kalau saya nggak tergerak gitu. Karena mereka punya niatan yang mungkin juga kedepannya akan menjadikan Indonesia jauh lebih baik secara demokrasi. Dan kita harus tahu juga bagaimana proses-proses itu dilakukan secara benar atau tidak. Karena kalau kita lihat dari perjalanannya teman-teman yang sudah menjadi korban di reformasi itu kan juga membutuhkan keadilan dan kita harus memperjuangkan keadilan itu untuk mereka. Dan saat itu ya itulah awal mulanya saya tergerak akhirnya terjun ke aktivitas di kampus. Nah ini sebenarnya ada kekhawatiran nggak sih kan itu mahasiswa saat itu bentrok dengan aparat, apa ada yang terluka, terus ada nggak pengalaman aksi sempat bentrok terus evakuasi kemana waktu itu? Nah kalau bentrok memang paling sering adalah di kampus, paling sering di kampus. Dan karena dekat ke DPR waktu itu ya. Itu DPR dekat dan yang paling menegangkan pada saat itu adalah kampus sepi, nggak ada orang. Bisa dikatakan sebagian besar teman-teman aktivis itu kalau nggak salah lagi ada kegiatan di luar kampus. Lalu tiba-tiba ada aksi mahasiswa dan mahasiswa itu ke kampus
mampir ke kampus. Iya. Dan sempet dikepung, kita ada situasi dan kondisi di mana kampus itu chaos gitu ya. Gas air mata sempet dilemparin juga, dan cuma ada beberapa anak di situ sampai akhirnya kalau nggak salah ada proses negosiasi sampai akhirnya aparat itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kampus. Masuk ke dalam kampus. Iya. Itu sangat menegangkan sekali ya Iya, waktu itu. iya, dan istilahnya kita hal-hal yang seperti itu kayak sudah terbiasa ya. Kalau aksi kita sudah tahu kita harus lari kemana gitu. Itu siapa yang ngajarin, Jo? Itu ya teman-teman sih, oke. Kalau misalnya mau ikut aksi harus pakai sepatu kets. Yang perempuan-perempuan udah pasti sepatu kets, siapin handuk kecil kalau ada gas air mata dan segala pakai ini apa? Odol itu ya? Iya, odol, gas air mata, terus misalnya bawa payung. Nggak tahu sih, payung itu bukan cuma untuk melindungi saat hujan, tapi kalau in case ada apa-apa ya itu jadi buat pengamanan juga buat kita. Dan kayaknya pada saat itu kita semua adalah pelari yang hebat. Karena kalau lari-lari dikejar aparat itu udah kayak harus tahu lari kemana, kecepatannya udah pokoknya lari aja. Yang dulu sempet kayak aksi di Kejagung, kayaknya udah aman loh, ada proses aman, terus nggak tahu kenapa terus tiba-tiba dikejar sama aparat. Itu lari sampai dari Kejagung sampai Al-Azhar sebelah sana itu lari. Terus ada masanya juga kalau nggak salah demonstrasi 1 tahun peringatan Soeharto lengser. Itu di Cendana. Jadi teman-teman aksi, terus begitu, pokoknya kalau kita udah maghrib masih rame, lebih baik teman-teman biasanya pukul mundur gitu. Mundur, soalnya takutnya ada benturan, bentrokan, dan malam, situasi malam itu kan biasanya lebih nggak aman ya. Jadi kita mundur terus mundurnya kalau nggak salah waktu itu ke RSCM. RSCM, terus ada isu lagi, teman-teman bilang kalau di RSCM itu nggak aman karena kita kayaknya punya. Kan itu apa sebetulnya objek vital, kenapa nggak aman? Kan kita punya pengalaman waktu itu ada teman-teman yang masuk ke rumah sakit Jakarta terus langsung di ini kan. Oh, itu Semanggi ya, Semanggi. Waktu itu. Kalau nggak salah ada pengalaman itu, terus akhirnya kita pindah ke rumah sakit Sen Carolus, lalu mencar. Itu dari Cendana RSCM ke Carolus. Itu setelah maghrib? Setelah maghrib. Berapa orang yang waktu itu ingat yang ke Carolus itu? 100-an lebih ya. 100 lebih. Karena nggak cuma dari Musopo gitu ya, dari kampus, tapi juga dari beberapa elemen mahasiswa lainnya itu ke sana. Terus kepisah itu akhirnya saya kebagian di salah satu ruangan dan kita ngumpet di bawah kolong ruang praktek, meja praktek dokter. Itu kolong, dan emang itu ya heroiknya pasti ada lah ya. Kita berlindung di situ, terus ada orang gedor-gedor, itu kayaknya takut banget. Ini takut ada aparat masuk ke dalam dan ya melakukan apapun yang kita udah bayangkan seperti teman-teman lain pernah alami gitu kan. Tapi terus akhirnya ditanya ada orang atau enggak, ya kita akhirnya menjawab ada orang, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa pulang dengan selamat. Dan bisa dibayangkan pada saat itu memang biasanya kita juga punya ketakutan itu setiap hari sih, kita mau ngapain dan apa gitu, apa yang kita baca itu kira-kira bertentangan apa enggak dengan nilai-nilai yang pada saat itu ya dominan. Jadi ketegangan, kekhawatiran untuk beraktivitas itu cukup mencekam teman-teman waktu itu ya. Kita tahan dulu sampai situ, kita jeda sebentar.
Kembali lagi Sobat Forum bersama Ajeng, aktivis 98. Tadi sempat mengisahkan betapa situasinya di era Orde Baru itu sangat mencekam. Artinya terakhir itu Ajeng punya pengalaman aksi demonstrasi ke Cendana, lalu karena dikejar aparat, lalu berlindung di RSCM sampai berakhir di Carolus. Nah, setelah sampai Carolus bagaimana bisa pulang? Apa pulang ke rumah atau ke kampus atau kemana? Akhirnya pulang ke kami ada teman terus lakuin evakuasi, pendataan ya seperti biasa ya, data siapa dan pendataan siapa. Ya, kan kita walaupun aksi itu tetap aja harus mendata ya, siapa yang ikut just in case kalau ada yang nggak ketemu di mana dan segala macam. Iya, karena kita kan punya pengalaman cerita dari senior-senior, ada yang hilang tiba-tiba segala macam. Iya, dan itu akhirnya pulang ke kampus, baru setelah itu pulang ke rumah. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Karena di hari-hari berikutnya kan sangat masif aksi-aksi mahasiswa. Itu memicu Ajeng untuk terus berjuang atau gimana sih? Apa masih penuh kekhawatiran? Sampai terakhir sih masih tetap terus ikut ya. Iya. Sampai akhirnya kita di eranya, oh iya sudah kondusif, udah paling tidak memenuhi apa yang kita cita-citakan bersama pada saat itu gitu ya. Harapannya apa sih waktu itu ikut aksi itu? Harapannya ya paling tidak kita tidak merasa takut lagi untuk memiliki suara yang berbeda gitu ya. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, lalu bagaimana hak-hak masyarakat itu terpenuhi dari mulai pendidikan, kesehatan dan segala macam yang selama ini, dan salah satunya mungkin pada waktu itu ya dui fungsi ABRI ya. Ya, yang hari ini kayaknya diaktifkan lagi nih, lewat undang-undang ASN. Nah makanya itu yang juga dulu itu salah satu yang menjadi concern kita bersama gitu kan, bagaimana pemerintah itu tidak bersikap represif kepada masyarakat gitu, terkait dengan bagaimana masyarakat juga mendapatkan hak-hak keadilannya tanpa pemerintah itu melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Iya. Soal dui fungsi ABRI saat itu, apa sih sebetulnya yang dikoreksi? Apakah memang ABRI waktu itu nggak boleh menjabat posisi-posisi strategis? Nah, pada saat itu memang pengetahuan saya masih awam banget ya tentang dui fungsi ABRI. Namun kalau yang kita lihat ketika sebuah kekuasaan itu diberikan secara berlebihan itu kan ada kemampuan untuk melakukan abuse of power. Nah itu yang menjadi concern, dan saya melihat bahwa iya ya, abuse of power itu menjadi sesuatu hal yang harus kita tanggapi bersama. Gitu. Ya. Dalam setiap aksi-aksi demonstrasi teman-teman, sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu? Ada satu hal yang saya ingat soal selebaran-selebaran yang dibagikan sama teman-teman mahasiswa, itu dibagikan ke teman-teman mahasiswa sendiri, ke masyarakat sekitar juga. Apa sih sebetulnya isinya itu? Jadi biasanya itu kita punya semacam agitasi propaganda ya dalam bentuk flyer. Agitasi propaganda. Ya, ada flyer, ada pamflet dan segala macam ya, terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, dan itu menjadi sesuatu sarana untuk media komunikasi antara masyarakat dengan kita, dengan mahasiswa, bahwa masyarakat tahu bahwa kita berjuang untuk mereka dan apa yang diperjuangkan adalah menjadi bagian dari masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Soal selebaran, saya ingat betul di kampus-kampus itu punya pers mahasiswa. Yang menurut ingatan kita, pers mahasiswa itu punya andil besar. Betul. Dalam gerakan mahasiswa. Jadi kenapa pers mahasiswa itu ada? Karena kecenderungannya pers mainstream itu sangat mendukung gitu kekuatan dan kekuasaan Orde Baru. Nah, sejauh mana sih sebetulnya dulu keterlibatan pers mahasiswa ini?
Kalau saya melihat, di kampus ya, di kampus kami itu pers mahasiswa cukup berpengaruh dalam memberikan informasi gitu ya, dalam memberikan informasi terkait dengan perjuangan teman-teman mahasiswa. Dan di satu sisi juga itu menjadi sebuah media untuk memberikan wacana yang berbeda dengan, media massa kebanyakan. Apanya yang berbeda? Karena kan kita tahu sendiri kalau media, kebanyakan itu ada siupnya, Oh, ya, ya, ada ya, ya. siupnya dan kalau Izin-izinnya banyak ya? izin-izinnya banyak dan ketika dia melakukan hal-hal yang, bahasanya juga bahasa eufemisme yang dihaluskan, Oke. mereka tidak pernah bilang bahwa pemerintah ini gagal, mereka tidak pernah secara terang-terangan bahwa melakukan kritik terhadap pemerintah gitu kan, karena ketakutan-ketakutan itu dan kalau misalnya mereka melakukan itu, maka ada orang yang akan menelpon redaksi dan Oke, segala oke. macam gitu kan. Jadi ada intimidasi, pemberedaran dan lain-lain. Iya Nah, dan dalam konteks pers mahasiswa sendiri kan itu ada dalam naungan perguruan tinggi. iya. Nah, sebetulnya bagaimana sikap waktu itu para pejabat kampus katakanlah terhadap sikap kritis mahasiswa lewat produknya pers mahasiswa? Eee, pada eranya saya sih tidak melihat sebuah bentuk, yang sifatnya represif ya. Ya, Tapi begitu, dalam situasi dan kondisi kelas, beberapa dosen ya memang udah tahu gitu, oh iya dia anak Persma, dia pasti akan oke, berbeda perspektifnya, oh dia anak ini. Tapi, nggak tahu teman-teman yang lain mungkin pernah mengalami atau tidak, tapi kalau yang saya alami adalah mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai sebuah batasan barrier bahwa, "Oh kamu Persma pasti perspektifnya begini maka saya akan against kamu," oke, gitu. Tapi mungkin itu pengalaman yang berbeda dengan teman-teman yang lain ya. iya, Tapi yang kalau saya yang alami sendiri, eee, mereka tetap menghidupkan, demokrasi di dalam kampus, walaupun suaranya berbeda, mereka tahu bahwa ini adalah, apa ya, pemikiran-pemikiran yang juga harus ditumbuh kembangkan di kampus. artinya kan dalam konteks Civitas Akademika justru Civitas ini mendukung gerakan Iya, mahasiswa, mendukung juga pers mahasiswa untuk tetap aktif. iya, Nah, di era itu kan kita belum kenal yang namanya teknologi nih, Jeng, iya, gimana sih teman-teman ini melakukan konsolidasi? Era sekarang enggak, iya. ada WhatsApp dan lain-lain, kita nggak mudah sekali berkomunikasi. Nah, waktu itu gimana sih? Kalau waktu itu ya pakai WhatsApp, bukan WhatsApp ya, pakai pager ya. Pager, zaman Tapi pager ya? tapi pager juga hanya dimiliki oleh orang tertentu. Tertentu. Handphone juga, dan amat sangat terbatas sih waktu itu. Ya, Iya, dan kalaupun kita pada era tersebut awal-awalnya warnet, tapi warnet juga masih amat sangat mahal. oke. Jadi ya memang dengan kemampuan terbatas apa yang kita bisa lakukan, kalau bisa menulis, Zain dengan tulisan tangan ya itu yang dilakukan. Kalau adanya mesin ketik ya itu yang dilakukan. Oke, Tapi keterbatasan itu menjadi, kreativitas tersendiri pada era tersebut, oke, kalau menurut saya ya. iya. Nah, kenapa misalkan di era teknologi komunikasi yang begitu baik hari ini, kelihatannya aksi-aksi mahasiswa atau daya kritis mahasiswa kayaknya kelihatan kurang ini, Jeng? Mmm. Mungkin, gini ya, kalau misalnya dibilang bahwa daya kritisnya mahasiswa itu kurang, enggak juga Enggak sih, juga ya? enggak juga. Mereka tetap kritis dengan, caranya mereka. Oke, Dengan mungkin kita melihatnya berbeda ya, kalau dulu emang harus turun ke jalan dan segala macam. Tapi mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat dan melakukan pemetaan misalnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. oke, kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Misalnya, isu-isu, sekarang ini kalau di Gen Z gitu ya, isu-isu tentang lingkungan hidup, isu-isu tentang disabilitas, Kesehatan ya? mental health, Eee, secara isu-isu kesehatan mental, kesehatan mental. terus isu-isu terkait dengan misalnya, pendidikan, lalu isu tentang bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.
itu menjadi isu-isu yang menurut mereka itu harus dipenuhi kebutuhannya. Oke. Jadi Apa sih yang jadi pemikiran mereka sehingga mereka punya itu dianggap basic need, mental health, lingkungan dan lain-lain? iya, karena kan mungkin berbeda dengan kita dulu, di mana kita kan berjuang untuk keterbukaan informasi dan bagaimana. Nah, sekarang mereka udah mendapatkan nih keterbukaan informasi. Literasinya menurutmu ini sudah cukup bagus hari ini? Hari ini uh, sudah bisa dikatakan sudah cukup bagus, namun ya kita harus lihat juga kebutuhan mereka akan berbeda dengan kebutuhan kita. Oke, setiap zaman ada kebutuhan masing-masing. Ada, dan apakah bisa dikatakan bahwa ini menjadi kemunduran? Enggak juga, mereka justru memiliki wacana yang mungkin berbeda dengan kita, dan justru kita harus belajar dari mereka juga. Apa yang mereka menjadi kebutuhan mereka, dan bagaimana kita melakukan jembatan-jembatan itu, supaya mereka juga tidak lupa bahwa ada pengalaman-pengalaman kita yang kita dapatkan dulu, dan ini loh, pengalaman kita dulu adalah terbatas informasi, kita tidak bebas bersuara. Kira-kira di era sekarang ini, apa yang kamu inginkan untuk mendapatkan hak-hak tersebut? Apakah dengan memilih pilihan-pilihan yang sekarang ini ada akan menjawab, terutama yang tadi itu terkait dengan kebebasan bersuara, misalnya. Kita bisa belajar juga dengan kasus yang baru minggu ini selesai gitu ya, Fathia dan Haris. Ya, itu kan juga ini kita harus belajar juga loh, dan teman-teman dari Gen Z juga harus bisa melihat bahwa ini ada cikal bakal kebebasan untuk bersuara dan berpendapat akan mulai dibatasi. Ya, oke. Kira-kira kalian siap untuk itu atau tidak? Nah, kan karena ada kebutuhan mental, harusnya mereka bisa belajar dari itu. Iya, dan mental health itu kan berbeda ya. Mungkin kalau kita dulu tidak aware dengan mental health issue, tapi kalau sekarang kan mereka aware sekali supaya tidak merasa depres, tidak merasa stres, tidak merasa tertekan. Nah, bagaimana nih negara melakukan penjaminan terhadap itu semua? Apabila memilih sosok-sosok yang tampil sekarang ini, apakah kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak? Dan akses informasi yang terbuka melalui internet sekarang ini kan menjeberkan semua calon pasangan, baik itu wapres, presiden sampai wapresnya, lalu ada calon-calon legislatif yang kita harus pilih, dan kita harus bisa seleksi. Harus bisa seleksi, dan mungkin ya mereka punya cara yang berbeda dengan kita dulu. Kita tidak mampu untuk melakukan proses seleksi. Pada zaman saya SMA, saya tidak mampu untuk melakukan proses seleksi. Tapi pada saat ini mereka bisa melakukan proses seleksi. Dan swing voter sekarang ini kan masih cukup masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Artinya apa? Hari ini belum bisa menentukan pilihan, apa karena keraguan atau? Kayaknya mereka banyak sekali yang saya lihat kalau dari teman-teman mahasiswa ya kayaknya saya masih wait and see dulu deh. Wait and see. Gen Z kita masih wait and see. Masih wait and see. Oke, tahan dulu, jangan sampai di situ. Sobat Forum, kita kembali sebentar lagi. Sobat Forum, kita masih bersama program Menolak Lupa. Tadi Ajeng sempat memaparkan bahwa Gen Z itu punya filternya sendiri, cara pandang sendiri karena merasa punya zaman sendiri. Jadi menurutmu Ajeng, apa Gen Z ini, apa pemilih pemula ini nggak ahistoris gitu? Enggak. Mereka tahu gerakan mahasiswa tahun 98 misalkan. Ada sebagian besar dari mereka juga tahu gerakan 98 itu seperti apa. Cuma memang kita harus lebih meningkatkan literasi mereka lagi dengan pengalaman, tapi tanpa menggurui, itu bedanya. Apakah mereka nih Gen Z ini merasa kita gurui gitu? Iya, kan kalau misalnya kita udah bilang dulu
oke, Oke, and again iya, gitu, dia bicara dulu gitu, kan sekarang gitu. Ya makanya kita harus bisa, melakukan jembatan-jembatan itu untuk berbicara tentang, eee, bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut itu dihadirkan dan akhirnya mereka paham bahwa jangan sampai pengalaman sejarah yang sudah lampau itu mereka alami. oke. Kalau mereka alami, maka mereka juga harus bisa, apa ya, membuat jaringan tertentu yang memang juga harus, apa ya, Gini, artinya apa? Apakah Gen Z itu ketika mereka sudah tahu eh, perjalanan sejarah 98, kan salah satu kebutuhannya soal mental health. mhm, Artinya mereka tahu dong konsekuensinya kalau misalkan situasi hari ini demokrasinya nggak sehat. mhm, eh Hari ini kan ada yang bilang keterwakilan anak muda mhm, dalam posisi tertentu. Tapi kan sebetulnya itu bisa dibilang menabrak aturan, mhm, menabrak nilai dan norma. mhm. Menurutmu gimana? Nah, di satu sisi juga kayak mereka itu melihatnya bahwa, ya ini udah masanya juga untuk saya disalurkan kebutuhan ya sebagai anak muda. Oke. Ada yang Perdebatan melihat itu ini ada di kelas, bukan? ada ada, bahkan mereka bukannya nggak tahu bahwa, mmm, ada sejarah-sejarah di masa lalu gitu ya, saya tahu sih, tapi saya kayak ingin mencoba. Saya juga bingung, kenapa kamu ingin mencoba hal yang tidak enak ya gitu. Iya. Tapi ya itulah mereka saat ini gitu. Eee, Namun tetap ada harapan karena apa, eranya media sosial saat ini ada beberapa platform gitu ya, yang memang menyediakan informasi secara detail gitu ya, Oke. terkait dengan pasangan, calon terhadap, calon wakil-wakil legislatif, itu jejak rekamnya seperti apa, dan saya harapkan mereka juga bisa mampu mengakses itu dengan baik. Karena ada beberapa website yang memang, eee, memperlihatkan pasangan calon ini apa visi misinya, kebutuhannya, apakah Termasuk rekam jejak. iya, termasuk rekam jejak dan itu kan yang dibutuhkan oleh teman-teman, Oke. pada saat nanti memilih. Alasan-alasan itu, seperti apa dan bagaimana dan memang, saya merasa juga, teman-teman Gen Z itu tidak cukup hanya puas dengan gimik-gimik kok. Oke. Kalaupun banyak gimik, mereka juga akan mempertanyakan, "Kenapa terlalu banyak gimik? Apalagi?" Gitu kan. Oke. Mereka mereka sudah cukup aware, walaupun memang harus ditingkatkan lagi awareness mereka dan, generasi milenial gitu ya, paling tidak menjadi jembatan milenial dan X gitu ya, menjadi jembatan untuk memberikan pengetahuan bahwa kesadaran berpolitik dan bagaimana kita berpolitik secara bebas itu tetap harus dijaga sampai ke depannya. Sampai ke depan. Iya. Nah, ini apa pengalamanmu sebagai pengajar di kampus, tentu dalam situasi saat ini ada satu pertanyaan dari dirimu. Mmm, Apa sih kecenderungan mahasiswa saat ini misalkan memilih sosok A, B, C gitu? mhm, Kenapa misalkan mereka rata-rata cenderung karena soal ini apa? Mau coba ini. heeh. Jawaban mereka apa sih sebetulnya? Iya, gitu misalnya, iya saya mau coba yang saya kayaknya condong ke pasangan calon yang ini gitu ya, Ya, padahal kan rekam jejaknya jelas itu. ada gitu, tapi, Sangat gelap apa. kenapa kenapa kamu pengen mencoba? Iya, karena ternyata ada kebutuhan mereka nih, kebutuhan mereka sekarang ini saya nggak mau kerja lembur, sesimpel itu. Sesimpel itu. Eee, nggak tahu ya, mohon maaf ini bukan sesimpel ya, dalam artian iya, iya itu kebutuhannya mereka. Kebutuhan mereka adalah mereka tidak mau, bekerja dengan working hours yang berlebihan. Berlebihan. Karena dianggapnya selama ini kita bekerja secara berlebihan. Iya, Apa misalkan gini, gue mau coba nih jam malam itu kayak gimana? iya Misalkan. ada misalnya. Ada.
Ada misalnya, ya karena working hours-nya mereka bilang kalau misalnya saya working hours-nya akan terpentok jam malam, ya berarti kan saya nggak harus kerja lembur dong. Oke, ngerjakan tugas dan lain-lain. Iya. Dan ini kan kayak, wow, agak beda ya dengan Ya, kebutuhan kita ya. artinya gini, sebagai pengajar nuranimu kan apa sebetulnya tersentak ini, Jang. Iya, Gemas nggak sih sebenarnya ngelihat mahasiswa kayak gitu? gemes, tapi ya itu tadi, kita bisa mencari celah ya, karena saya waktu di semester kemarin itu ngajar critical thinking. Critical thinking. Nah di situ kan kita melihat gimana pattern-pattern ada yang logical fallacy, terus misalnya kayak bagaimana kita melakukan proses critical thinking terhadap Iya. pasangan calon tertentu dan gimana gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi jembatan buat mereka bahwa iya saya harus tahu lebih dalam lagi terkait dengan apa yang nanti yang menjadi pilihan kita. Oke. Gitu. Jadi Artinya jadi gini nggak apa? bisa. Sistematika berpikir mereka sebetulnya sudah betul lah katakan gitu. Iya. Karena ada proses critical thinking. Cuma ini kan balik lagi soal nilai, Jang. Iya. Ada yang dibilang paslon itu apa bisa dibilang itu representasinya anak muda. Tapi kan ini latarnya belakangnya beda. Jangan apa? Jadi ada lompatannya terlampau jauh. Kalau dalam konteks apa jenjang karir ya, meritokrasi, kita kan bertahap. Jenjangnya dari misalkan dari apa dari koordinator, manajer sampai direktur. Tapi ini sudah melampaui batas. Nah, apakah soal-soal kayak gitu nggak dibahas sama teman-teman Kemarin mahasiswa? sih mereka tidak apa ya, tidak sempat membahas soal itu ya. Iya. Tapi mereka juga melihat bahwa ini menjadi sebuah peluang buat mereka juga. Peluang untuk mendapatkan niche-nya mereka. Iya. Bahwa kebutuhan gue untuk tampil itu bukan lagi terbatas usia. Bukan lagi terbatas dengan harus punya pengalaman dan segala macamnya, karena dia punya kapabilitas ya udah itu. Tapi tetap mereka kayaknya, saya melihat bahwa mereka tetap mengkritisi ini sebagai sebuah hal yang kira-kira do don'ts-nya gimana ya gitu. Tetap mereka pertimbangkan. Tapi di satu sisi yang lain mereka melihat bahwa ini adalah sebuah peluang juga buat saya ke depannya, bahwa saya memungkinkan dengan usia saya di masih muda, saya mampu untuk melakukan memimpin gitu misalnya. Oke. Nah itu yang memang ya balik lagi sih, ini jadi kayak tugas bersama buat kita untuk bisa melihat bahwa yang benar tuh ya seperti ini, yang salah tuh seperti ini, dan ya prosesnya memang jadi panjang juga buat kita semua ya, bukan hanya tenaga pengajar tapi buat kita semua. Terkait dengan masa depan Indonesia ke depan ya kita banyak belajar dalam jangka waktu mungkin 10 tahun ini gitu ya, banyak hal yang kita bisa pelajari bersama. Oh ternyata kita juga amat sangat terhenyak dengan keadaan yang ada, akhirnya kita lupa dengan bagaimana kita menyambungkan informasi-informasi tersebut. Iya, artinya apa? Soal mental health lagi-lagi jadi apa isu utama di teman-teman mahasiswa. Cuma kan rasa-rasanya demokrasi hari ini mirip-mirip gitu, Jang, dengan era Orde Baru. Cuma memang referensinya sangat beda. Contoh tadi Jang sudah kasih contoh soal kebebasan berpendapat. Ada kasus Haris dan Fathia. Ada undang-undang ITE. Iya. Tapi toh akhirnya bisa lolos dari vonis. Nah, apakah mereka nggak belajar dari soal itu? Nah, makanya ini kan referensinya beda. Dulu zaman kita referensinya berhadapan secara fisik. Nah, sekarang modelnya beda lagi nih. Psikisnya kita hadapi, mentalnya juga. Iya.
Makanya, ini jadi kayak tugas berat buat kita semua sih sebenarnya. Oke. Karena memberikan informasi di era, media sosial dan segala macam ini kan, kita benar-benar harus berusaha untuk memberikan, apa ya, pattern gitu ya, bahwa ini loh yang akan kita hadapi bersama. Nah, mungkin mereka tuh menganggap bahwa, "Oh ini, kayaknya isu ini cuma buat orang-orang ini deh." Oke. Kalau gue kayaknya nggak sampai ke situ Nggak deh. pengaruh lah ya. Iya, gitu. Padahal, eee, ini harus mereka cermati bersama, apa yang menjadi kasus. Nah, selama ini kan kayaknya mereka, "Ah, enggak ah, ini kayaknya gue nggak mungkin sampai segitu banget lah. Kayaknya gue ngomong pasti harus begini-begini." Ya itu yang jadi, apa ya, PR kita untuk, "Ini loh undang-undang ITE referensinya ini. Nanti kamu akan bisa mendapatkan ini kalau misalnya." Konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Ini soal tugas kita masih berat, apa perlu kerja bersama, tapi nanti Jeng di season berikutnya kita lanjutkan. Ya. Sobat Forum, saya agak terhenyak juga tadi paparannya Ajeng soal pilihan dari Gen Z, yang akhirnya ini menjadi tugas kita bersama. Iya. Untuk tetap mengawal dan mengarahkan teman-teman mahasiswa ke jalan yang benar, apalagi soal demokrasi. Kenapa begitu berat Jeng tugas ini? Iya, mungkin ya itu tadi, karena kita terhenyak gitu ya. Iya. Dan kita semua tahu di 3 tahun belakangan ini kita berjuang melawan Covid, dan itu juga cukup berat. Cukup berat, oke. Jadi fokus konsentrasi semua orang itu ke sana. Covid, walaupun ada orang yang tetap menyuarakan tentang keadilan dan segala macam, tapi kan ya berbeda lah, tensionnya berbeda. Nah, sekarang ini ya memang menjadi tantangan buat kita semua di era keterbukaan informasi, bagaimana kita melakukan proses filter terkait dengan informasi-informasi itu seperti apa, ini hoax atau enggak, itu tantangan juga gitu kan, ini hoax atau bukan, lalu kira-kira ini sebenarnya bercandaan-bercandaan aja atau tidak. Nah, itu yang juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita usahakan bersama, bukan hanya terkait dengan Gen Z yang suaranya saat ini juga bisa dikatakan memang dominan gitu ya, dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi usaha bersama antar generasi untuk bisa menampilkan Indonesia yang jauh lebih baik, yang lebih demokratis, ya memang harus diusahakan bersama dengan memberikan, kalau saya karena di bidang komunikasi ya salah satunya adalah media literasi. Literasi media, oke. Literasi media. Terus bagaimana akhirnya mereka melakukan proses seleksi dengan informasi-informasi yang benar. Kalau sekarang ini banyak Gen Z itu menjadi penggemarnya TikTok gitu ya. Ya, kita memang harus mengusahakan flow-nya mereka. Flow-nya mereka itu dengan TikTok, dengan aplikasi-aplikasi yang mereka biasa gunakan. Mereka mungkin tidak terlalu bukan tidak interest, mungkin ada interestnya tapi berbeda dengan yang dulu gitu ya, punya gaya yang berbeda. Mereka bisa dimasukkan dengan sesuatu hal yang memang menurut mereka, oh iya, slightly menarik. Oh iya, ini harus menjadi pusat perhatian saya juga. Dan memang harus diusahakan bersama. Kalau saya lihat kayak kemarin untuk Fathia sama Haris misalnya ada acara diskusi di M-Block gitu ya. Itu kan juga sebagai satu bagian untuk literasi ke anak-anak muda. Bagaimana proses demokrasi ini harus berjalan gitu. Bagaimana proses demokrasi ini jangan terpasung lagi seperti yang dulu.
Oke. gitu. Artinya apa? Ruang-ruang publik untuk kita mengisi literasi kebangsaan, demokrasi, bersuara, kemerdekaan pendapat itu cukup terbuka. Iya, cukup terbuka. Dan itu yang harus dijaga nih. Harus dijaga. Ini saya mau agak menyinggung soal kekuasaan hari ini. 2014 kita kemunculan sosok yang kita sangat berharap kita bisa menitipkan agenda atau cita-cita reformasi. Itu menurutmu gimana sih awal-awal? Kan semua orang terpesona. Dirimu juga mengalami, gue broken heart nih sama sosok ini akhirnya karena dianggap kok begini ya gitu. Nah, sikap itu kemudian dipahami nggak sih sama mahasiswa sekarang? Kayaknya banyak yang tahu, tapi ya udah, ya tadi lagi sih. Oke. Kira-kira needs gue terpenuhi dengan keadaan ini atau tidak? Kalau misalnya terpenuhi ya. Oke, tadi soal needs-nya, mental health, lingkungan, kesehatan, soal mungkin literasi media. Artinya gini, simulasinya, kalau salah satu needs-nya mereka terpenuhi di katakanlah paslon tertentu, mereka akan milih. Iya. Toh kalau mental health, misalkan ada nih salah satu paslon yang dianggap agak kurang nih soal mental nih. Mereka gampang baperan, marah-marah pasca debat gitu. Nah itu juga sih, kayak bingung juga karena kalau saya melakukan pengamatan kan kita harusnya melihat itu sebagai salah satu kalau kita ya melihatnya satu indikasi, oh ini kok kayak gini ya gitu. Tapi responnya kenapa positif ya gitu jadinya. Itu tadi karena ya memang respon di media sosial kok jadinya malah positif. Ya, tadi kan TikTok itu dijadikan atau medium komunikasi untuk Gen Z. Nah, karena ini situasinya kita dalam keadaan pemilu, itu dipaksakan dibanjirkan informasi baik pun benar atau enggak melalui TikTok. Seberapa jauh sih misalkan medsos itu mempengaruhi literasinya Gen Z? Kalau sekarang ini bisa dikatakan mungkin bukan hanya dari media sosial ya, tapi juga misalnya diskusi-diskusi antar mereka sendiri terhadap pengetahuan dengan pasangan calon itu. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi sumber informasi buat mereka. Karena peer group itu paling tidak berpengaruh juga terhadap pilihan-pilihan mereka. Artinya gini, kalau misalkan mereka kita ajak diskusi soal yang cukup kritis soal demokrasi, mereka masih mau dengar kan? Masih dong, masih dong. Beberapa debat itu kan juga mereka amat sangat bersemangat untuk mengikuti proses debat presiden misalnya, atau misalnya ada ruang-ruang terbuka, mereka akan senang untuk bisa mengajukan pertanyaan karena dari situ kan mereka merasa bahwa apa yang menjadi concern saya bisa terjawab dari calon-calon yang nanti saya akan pilih gitu. Makanya ruang-ruang terbuka untuk diskusi dengan teman-teman Gen Z ini harus dibuka oleh semua pasangan calon sih. Ya, artinya kita nggak boleh pesimis lah untuk tetap berdialog dengan mereka. Iya, nggak boleh pesimis karena bagaimanapun juga kita melihatnya kan 5 tahun mendatang ini Indonesia mau dibawa kemana, itu kan tanggung jawab kita bersama. Iya. Ada nggak sih sikap itu soal tanggung jawab bersama itu dari mereka? Ada. Bahwa sebetulnya suara mereka itu menentukan masa depan Indonesia. Ada mereka bertanggung jawab terhadap itu. Makanya saya juga tidak bisa melihat bahwa akhirnya mereka cenderung ke salah satu pasangan calon karena
kayaknya makin ke sini mereka belum tentu menentukan pasangan A, B, C, gitu. Oke, masih menimbang-nimbang untuk memilih. Nimbang-nimbang. Karena mungkin proses debat itu juga masih panjang gitu ya, jadi mereka masih terus mendetailkan gitu ya, dari pasangan-pasangan calon ini akan memberikan apa Oke, gitu. artinya mereka masih punya daya kritis dan berupaya untuk mendalami persoalan. Iya, jadi saya melihat bahwa kita yang generasi milenial X itu tidak boleh pesimis juga sama Gen Z dan pilihan mereka. Oke. Kita hargai pilihan mereka. Kita hargai pilihan mereka dan paling tidak berikan informasi yang memang kita pernah alami dulu tanpa harus menggurui mereka. Tanpa harus menggurui. Iya, bahwa apa yang kita alami ini menjadi salah satu fondasi buat mereka. Oh ya, saya harus berpikir apa? Saya harus berpikir apa? Bahwa kita harus tetap mengajarkan kepada mereka. Kalau saya di kelas itu tetap mengajarkan bahwa ada era-era tertentu kita dengerin musik ini harus musik ini loh. Oh, dalam asik-asik kan kita sering nyanyi lagu perjuangan misalkan. Iya, misalnya. Hari ini K-popnya lebih kental. Iya, ada era-era tertentu kita cuma boleh baca buku ini. Era tertentu kamu nggak boleh gondrong. Oke. Itu bukan sesuatu hal yang menggurui, tapi mereka kan, oh iya, kalau misalnya gue nggak boleh dengerin musik ini, gimana ya? Gitu. Kan kita tahu di era 80-an gitu, di TV cuma satu, era lagu cengek itu nggak boleh. Lagu cengek nggak boleh gitu. Masa sih? Nah itu yang akhirnya menimbulkan interest mereka kan. Masa sih nggak boleh? Masa sih? Ya itu yang kita jangan bicara dulu ya saya tuh. Itu menggurui itu ya. Tapi kalau kita ngeliat, ya pada masa ini nggak boleh loh denger. Wah kenapa? Kenapa? Iya karena nggak ini film ini nggak boleh loh keluar di sini. Kenapa? Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kita kan punya teman-teman mahasiswa khususnya di era reformasi punya catatan sejarah lah. Kita bergerak berjuang untuk menumbangkan Orde Baru. Cuma kan lagi-lagi konsentrasi Pilpres ini memunculkan beberapa calon. Menurutmu bagaimana apakah sah-sah saja misalkan bahwa ini pilihan politik saja? Atau misalkan kalau kita dalami lagi, ini kan sila kedua soal kemanusiaan yang adil beradab. Kita menolak lupa lah dari tadi Ajeng juga cerita soal Wiji Tukul dan lain-lain. Menurutmu bagaimana sih? Ada juga misalnya kawan-kawan yang bilang ini sebuah pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi. Menurutmu bagaimana? Menurut saya ya apa yang proses sekarang ini ada, iya. Kalau saya pribadi ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi ya kok ngeri ya pilihannya. Sampai sekarang juga banyak orang yang belum berani untuk menentukan pilihan ya, karena apakah kita harus memilih yang paling tidak buruk gitu. Paling tidak buruk di 2024 nanti atau bagaimana? Karena ini kok kayak kanan kiri kena semua gitu. Kanan kiri kena semua, tapi ya itu tadi bahwa kita harus kayak mendorong kita, mengencourage kita untuk melakukan analisa critical thinking itu tadi. Critical thinking. Iya, nggak bisa lepas sih, karena agak gitu dengan pilihan-pilihan sekarang ini. Kalau dibilang mengkhianati demokrasi, tapi kayak mau nangis, tapi gimana gitu ya. Di satu sisi kita tetap harus menumbuhkan harapan, tapi di sisi lain kok gini ya harapan itu yang kita mau. Tapi menurutmu optimisme untuk perbaikan Indonesia masih ada? Masih ada, harus ada. Harus ada. Harus ada.
Harus ada, dalam artian kita harus tetap punya semangat bahwa Indonesia ke depan harus lebih baik gitu ya. Kalau tidak untuk masa kita, paling tidak anak cucu kita merasa aman dengan pilihan-pilihan yang kita buat sekarang, Oke. gitu. Terima kasih banyak Jang sharingnya. Ini luar Sama-sama. biasa, agak ngeri-ngeri sedap kita ya. Heeh, Tapi yang jelas kita masih punya optimisme dan kita membuka ruang dialog-dialog dengan iya. teman-teman di Gensi. Sekali lagi Iya, terima kasih banyak. Jang. sama-sama atas diskusinya. Demikian Sobat Forum, program Menolak Lupa hari ini. Semoga pembahasan kita tadi menjadi sebuah informasi yang sangat berharga dan menumbuhkan spirit perjuangan teman-teman mahasiswa Gensi untuk Indonesia ke depan. Sampai jumpa.